Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan di pembahasan kita. Tadi sudah sampai kepada anjuran menghindari daripada hutang. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, ini memang tidak ada di dalam RPS, tetapi saya rasa patut juga untuk disampaikan. Yang selanjutnya adalah adab tentang menghutangi. Yang pertama adalah adabnya menunggu sampai seseorang yang berhutang itu mampu untuk melunasi hutangnya, sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu 'usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika seseorang itu dia tidak mampu, maka tunggulah dia sampai dia itu mampu, karena ini adalah akad semi tabarruk. Semi tabarruk itu artinya akad sosial, tetapi nantinya apa yang kita berikan itu nanti tidak murni untuk orang tersebut, tetapi nanti akan dikembalikan kepada kita, sehingga bentuk kita menolong orang tersebut adalah kita tunggu sampai orang tersebut mampu untuk mengembalikan. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, Haddatsana Ibnu Namir akhbarana al-A'mash an Abi Dawud an Baridah min Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man andara mu'siran kana lahu kulla yawmin shadaqatun wa man anzara ba'da halihi kana lahu mithluhu fi kulli yawmin shadaqatun. Jadi di sini disebutkan bahwa ketika seseorang ini menunggu pelunasan dari seseorang yang berhutang, maka di dalam masa penungguannya dia dikategorikan sebagai orang yang sedekah terhadap orang yang berhutang. Kemudian yang kedua adalah memutihkan hutang. Pemutihan ini sebagaimana difirmankan difirmankan oleh Allah kelanjutan dari ayat yang di atas, yaitu wa in kana usratun fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Di sini yang saya buat murah, wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kemudian seseorang yang berhutang itu memang tidak mampu, maka tasaddaqu memberikan pemutihan atau mensedekahkan hutang kita, maka itu adalah hal yang baik, ya, namanya pemutihan hutang. Kemudian yang ketiga adalah menagih dengan baik, ya. Kalau orang hutang, pakainya dengan cara baik-baik, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Ini disebutkan adalah ketika kita menagih hutang, ini juga harus samhan, harus dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, ya. Oke. Kemudian tadi adab orang yang menghutangi. Sekarang adalah adab orang yang berhutang. Yang pertama adalah yakin mampu membayar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis An-Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nasi yuridu adaha Allahu anha wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahu Allah azza wa jalla. Disebutkan bahwasanya seseorang yang dia mempunyai keinginan untuk melunasi hutangnya, maka Allah akan melunasi hutang orang tersebut. Sebaliknya, kemudian orang yang berhutang kemudian mempunyai keinginan untuk enggan melunasi hutangnya, maka otomatis Allah akan merusak atau akan memberikan kesusahan bagi orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah membayar dengan yang lebih baik. Nah, ini ya
An Jabir bin Abdullah qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wa kana li alaihi daynun faqadani wa zadani. Disebutkan bahwasanya Jabir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah waktu itu berhutang kepada Jabir. Setelah kemudian Rasulullah melunasinya dan Rasulullah juga memberikan tambahan kepada Jabir. Tapi ini tentunya tidak di dalam persyaratan ketika akad. Nah, ini ketika memberikan atau melunasikannya dengan sukarela memberikan tambahan dari hutang tersebut. Ini juga baik, tetapi dengan catatan tidak disyaratkan ketika akad. Kemudian yang ketiga adalah tidak menunda pembayaran. Nah, sini disebutkan mutlaqul ghani dzulmun. Seseorang yang dia kaya, dia mampu untuk membayar lunas hutangnya, tetapi dia tidak membayarnya, maka dia termasuk dzulmun, dia termasuk orang yang zalim. Kemudian yang keempat adalah mencatat hutang. Ya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtuhu. Ketika terjadi transaksi hutang-hutang maka faktuhu, catatlah. Kemudian bagaimana hukum denda orang yang telat hutang? Orang yang telat membayar hutangnya, maka ada dua kategori. Yang pertama, ketika dia tidak mampu, maka tidak boleh orang tersebut untuk dikenai denda. Ya, sebagaimana tadi disebutkan di dalam firman Allah, wa in kana dawsatun fanadhiratun ila maisarah. Akan tetapi kemudian kategori yang kedua, ketika orang tersebut mampu, maka para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa denda ini hal yang boleh. Ya, kenapa? Karena orang yang mampu kemudian dia tidak mempunyai keinginan untuk melunasi, maka dia termasuk yang dzulmun tadi, mutlaqul ghani dzulmun. Sehingga sini ada ulama yang kemudian memperbolehkan denda terhadap orang yang tidak atau tidak ada enggan melunasi hutangnya. Tetapi tentunya ini adalah tidak para ulama juga berpendapat apakah ini kemudian boleh disyaratkan di awal atau tidak. Nah, kalau kita melihat ketentuan di dalam fatwa TSN MUI, ini memperbolehkan terkait dengan denda bagi orang yang telat untuk membayar. Kemudian tetapi di dalam fatwa ini dijelaskan bahwa nantinya dana yang hasil denda ini diperuntukkan bukan untuk lembaganya tetapi untuk dana sosial. Kemudian rukun dan syarat qard. Ya, rukun daripada qard atau hutang ini ada 4. Yang pertama adalah muqrid. Muqrid ini disebut dengan kreditur atau orang yang menghutangi. Kemudian ada muqtarid, orang debitur atau orang yang berhutang. Kemudian ada muqrad, debit atau bentuk hutangnya. Kemudian ada sighah. Syarat di dalam muqrid atau kreditur atau orang yang memberikan hutang itu adalah dia mukhtar. Mukhtar itu tidak ada paksaan. Kemudian yang kedua adalah mutlaqut tasarruf. Mutlaqut tasarruf. Yang kedua adalah mutlaqut tasarruf. Dia mutlak mempunyai kewenangan untuk mentasarrufkan hartanya. Ya, sehingga orang yang tidak mutlaqut tasarruf ini tidak sah untuk melakukan hutangan. Contohnya yang bukan mutlaqut tasarruf adalah seorang wali anak kecil. Misalkan anak kecil kaya, kemudian dia karena masih kecil kemudian diwaleni. Nah, maka wali tersebut tidak boleh kemudian menghutangkan harta daripada harta anak kecil tersebut. Kemudian syarat daripada muqtarid adalah ahliyatul muamalah atau ahliyatul tasarruf, sebagaimana sudah kita bahas di dalam bab jual beli. Kemudian syarat di dalam muqrad adalah kullu malin yamliku bil bai' wa yabitu bil wasfi. Adalah sesuatu yang dia layak untuk jual beli, maka dia sah untuk dijadikan sebagai alat untuk sebagai hutang. Kemudian sighah. Kemudian terakhir adalah hutang
Yang terakhir adalah hutang bersyarat, ya. Hutang tetapi ada syaratnya. Ada 3 kategori syarat. Yang pertama adalah syarat fasid yang mufsid. Syarat fasid yang mufsid ini syaratnya rusak dan konsekuensi hukumnya juga merusak daripada akad qarud tersebut. Yang disebut dengan syarat fasid yang mufsid ini adalah klausa yang disyaratkan dalam akad yang memberikan keuntungan sepihak, yaitu kepada mukrid. Jadi mukrid, orang yang menghutangi, ini mendapatkan kemanfaatan daripada apa yang ia hutangkan. Contoh, seorang menghutangkan 100.000, kemudian dia mensyaratkan nanti ketika dikembalikan menjadi 100.000, 150.000 misalkan. Nah, 50.000-nya ini adalah tidak boleh karena disyaratkan yang mana menguntungkan daripada salah satu pihak, yaitu mukrid, orang yang memberikan hutang. Karena disebutkan di dalam hadis, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Suatu hutang piutang yang itu menarik pada sebuah kemanfaatan, maka itu riba. Kemudian yang kedua adalah syarat fasid tapi tidak mufsid, yaitu klausa yang disyaratkan dalam akad yang memberikan keuntungan sepihak, yaitu kepada muktarid saja. Jadi ini disyaratkan, tetapi yang mendapatkan keuntungan adalah muktarid atau orang yang dipinjami. Contoh, saya mengutangi 100.000, kemudian saya ngomong kepada orang yang saya utangi, nanti kembaliannya tidak usah 100.000, 90.000 tidak apa-apa. Nah, artinya ini menguntungkan daripada si muktarid atau orang yang saya pinjami. Nah, ini syarat fasid tetapi tidak merusak daripada akad qarud, atau menguntungkan kedua belah pihak namun keuntungan muktarid lebih besar. Nah, contoh misalkan seorang mukrid atau orang yang menghutangi mengatakan seperti ini, silakan dipinjam ya, nanti bisa dikembalikan 1 tahun lagi, karena kalau uang di saya nanti habis ya, atau nanti bisa hilang, maka silahkan dipinjam 1 tahun 2 tahun tidak apa-apa. Nah, ini juga disebut dengan syarat fasid tapi tidak mufsid. Kemudian 3 adalah syarat sahih. Syarat sahih adalah klausa yang disyaratkan dalam akad hanya bersifat jaminan, seperti gadai ya. Misalkan saya meminjamkan uang saya, tapi saya memberikan syarat harus ada jaminan. Nah, jaminan ini adalah syarat yang tidak apa-apa, ini syarat sahih. Nah, ini masuk nanti di dalam bab tentang rohan atau gadi. Saya meminjamkan uang 5 juta, tapi dengan syarat ada jaminannya. Jaminannya apa? Misalkan motor. Nah, itu juga tidak apa-apa. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Silahkan dipelajari. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, kita diskusikan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.